Short Escape di Rangkas Bitung sambil tipis-tipis bikin video dengan tema perkembangan perpustakaan, budaya baca, dan literasi di Indonesia. Yuk temenin aku sambil melihat-lihat destinasi yang bisa kamu kunjungi di Rangkas Bitung. Aku memulai perjalananku di rumahku dengan sepeda motor. Kita mulai dengan mengunjungi kantor dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Lebak. Ini berlokasi di dekat alun-alun Rangkas Bitung. Kantor perpustakaan ini tempatnya sangat estetik, banyak digemari pengunjung, dan tentunya nyaman banget tempatnya, pastinya bikin tambah semangat membaca. Bukan hanya bisa membaca, tapi sekaligus bisa juga menjadi tempat berwisata. Kalau mau ke sini, kamu tinggal isi buku tamu aja. Kartu keanggotaan diperlukan kalau kamu mau pinjam buku. Perpustakaan dibuka dari hari Senin sampai Jumat dari pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Tahukah kamu bahwa sejarah perpustakaan di Indonesia telah dimulai sejak zaman kerajaan kuno? Pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, sudah ada bentuk-bentuk awal perpustakaan. Meskipun masih sangat sederhana, naskah-naskah kuno disimpan di biara, istana, dan di tempat pendidikan. Ini menunjukkan bahwa budaya literasi sebenarnya telah tumbuh sejak lama di tanah Nusantara. Baru setelah Indonesia merdeka, perpustakaan mulai dibangun untuk masyarakat luas. Tahun 1950-an, pemerintah mendirikan Perpustakaan Nasional dan memperluas jaringan perpustakaan di sekolah, perguruan tinggi, dan hingga pelosok desa. Selesai di perpustakaan, kita geser ke Museum Multatuli. Multatuli ini adalah nama pena dari Edward Dosdekker, warga negara Belanda yang memprotes praktik tanam paksa di Rangkas Bitung. Nah, di museum inilah kita bakal perkenalan lebih dekat dengan beliau dan melihat langsung buku fisik cetakan pertama Max Havelaar yang didatangkan dari Belanda. Selain mengenal sosok Multatuli, kita juga disuguhkan kisah akan perjuangan rakyat Rangkas Bitung dalam melawan penjajah di tanah air. Budaya baca di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang, penuh tantangan sekaligus harapan. Dulu masih dianggap sebagai kegiatan eksklusif, hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu, terutama mereka yang tinggal di kota yang memiliki pendidikan tinggi. Namun perubahan perlahan mulai terjadi. Seiring masuknya teknologi, meningkatnya angka melek huruf serta peran aktif para pegiat literasi, budaya membaca mulai tumbuh, buku tidak lagi jadi barang langka, dan perpustakaan kini hadir bukan hanya di sekolah tapi juga di desa-desa, pasar, bahkan taman-taman kota. Salah satu momen penting dalam perkembangan ini adalah hadirnya gerakan literasi nasional. Pemerintah mulai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendorong program seperti gerakan literasi sekolah, pojok baca, hingga perpustakaan digital. Sementara itu, komunitas-komunitas baca seperti Taman Bacaan Masyarakat tumbuh dari semangat gotong royong masyarakat sendiri. Tak kalah penting, perkembangan dunia digital juga membawa perubahan besar. Kini anak-anak muda tak hanya membaca buku fisik, tapi juga artikel, e-book, dan cerita di platform daring. Konten literasi makin variatif, mulai dari komik edukatif, cerita rakyat digital, hingga novel online. Namun, tantangannya belum selesai. Survei menunjukkan bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih perlu diingatkan. Bukan karena malas, tapi karena akses, motivasi, dan kebiasaan membaca yang belum merata. Disinilah kita semua punya peran guru, orang tua, komunitas, hingga konten kreator untuk terus menumbuhkan cinta membaca sejak dini. Karena budaya baca bukan sekedar soal buku, tapi tentang membuka jendela dunia, tentang memperluas cara berpikir, memahami sesama, dan membentuk masa depan yang lebih cerdas dan beradab. Literasi di Indonesia memiliki akar yang panjang dalam sejarah peradaban. Dari masa kerajaan kuno seperti Sriwijaya dan Majapahit, aksara telah digunakan sebagai alat komunikasi dan pencatatan pengetahuan.
Naskah-naskah kuno di daun lontar dan batu prasasti menjadi bukti bahwa budaya membaca dan menulis telah ada sejak ratusan tahun silam. Nah, sekarang aku sedang berada di Watertoren Rangkas Bitung. Ini salah satu destinasi wisata yang bisa kamu kunjungi. Sekian travel vlogku kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian.